Apa kabarnya? Luar biasa ya. Kita hari ini sama-sama mau nyembah Tuhan, mau muji Tuhan. Mungkin kita coba untuk tenang diri, kita ambil hening sejenak. Kadang sering banget urusan kerjaan, urusan keluarga, masalah-masalah itu membuat pikiran kita tuh kita nggak bisa berpikir jernih, kita nggak bisa berpikir dengan tenang. Mungkin di hari Minggu yang baik ini, walaupun tadi pagi hujan ya, hujan banget, kita mau ambil waktu untuk kita tenangkan diri kita hening sejenak. Boleh ambil nafas, keluarin, ambil nafas, keluarin, sambil tutup mata. Kita mau rasakan kasih Tuhan buat kita. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang sungguh baik. Seperti seorang bapa yang sayang sama anaknya. Gak ada satupun papa yang tega untuk memberikan yang jelek sama anaknya. Kita mau tenangin diri. Cuma ambil nafas, buang nafas. Boleh kita tepuk pundak kita sendiri, kita bilang you are doing great. You are doing great. Kamu menjadi ibu yang baik, kamu menjadi papa yang baik, kamu menjadi anak yang baik, kamu menjadi pekerja yang baik, kamu menjadi siswa yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan pagi ini Engkau sendiri yang hadir di setiap hati kami. Engkau yang mengisi setiap kekosongan hati kami Tuhan. All we need is your love. Yang kami butuhin cuma kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang senantiasa ada buat setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang gak pernah ninggalin kami sendiri. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau hadir Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik.
lebih besar dari apapun yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat menyayangi setiap kami Tuhan. Engkau mati kami. Biar pagi ini kami rasakan Engkau. Kehidupanku
Sampai telinga kita dengar kalau kita punya Tuhan yang besar. Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku sekali lagi. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menuntun hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Yes, 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 yes. Hai masalah, punya Tuhan yang besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Kau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kau Allah yang baik. Kau selalu punya rencana yang baik buat setiap kami. Kami percaya. Kami percaya. Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang sungguh amat baik. Kau gak pernah mengecewakan setiap kami Tuhan. Kau gak pernah ngecewain setiap kami. Kau gak pernah ngecewain setiap kami. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Tak ada lembah gelap yang tak ku
Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan, nyatakan itu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara. Ini contoh kasih karunia yang Tuhan berikan. Harusnya kan kita di sebelah. Nah, di saat yang bersamaan di sebelah ada dipakai. Mereka sudah 4 hari pakai. Di ruangan yang lain juga dipakai. Ini satu-satunya yang kosong cuma di sini. Jadi makanya kita dikasih izin. Kalau kita untuk sewa ballroom begini, untuk 1 kali pakai itu dibanding dengan kita pakai yang di sebelah, itu bisa 25 kali lipat harganya. Ya, tapi kita diberikan kesempatan hari ini ibadah di tempat ini dengan kita bayar sewa yang sama seperti kita pakai yang di sebelah. Nah, saudara, inilah kasih karunia. Ya, ada sesuatu yang sebetulnya kita tidak pantas terima, tapi kita dapatkan. Nah, ini namanya kasih karunia. Nah, di tahun depan
visi kita adalah multiply grace, artinya kasih karunia yang Tuhan lipat gandakan. Jadi hari ini hanya sebagai satu contoh buat kita. Inilah kasih karunia itu. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Topiknya adalah tentang bagaimana kita ini bridge builder atau membangun jembatan. Jadi kita ini supaya dalam kehidupan kita ini harus membangun jembatan. Nah, nanti saya akan coba uraikan apa pengertiannya. Kita akan buka dulu Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ucapan berbahagia yang Yesus sampaikan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Satu ayat ini kita akan baca sama-sama, ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Salah satu apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan dalam khotbah pembukaannya tentang khotbah di bukit, yaitu ucapan berbahagia. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena orang yang membawa damai dikatakan, maka orang itu yang akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara, apa yang bisa atau paling dimungkinkan kita bawa? Kan begitu pertanyaannya, ya. Karena berbahagialah orang yang membawa damai. Apa yang paling dimungkinkan? Apa yang bisa kita bawa? Nah, kita bisa membawa hanya sebatas apa yang ada pada kita. Apa yang kita punya, itulah yang kita bisa bawa. Karena tidak mungkin kita bisa membawa kalau kita memberi atau memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Jadi yang paling dimungkinkan yang kita bisa bawa itu adalah pasti apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita, itulah yang paling dimungkinkan kita bisa bawa. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Yesus itu ada dalam kehidupan kita, ada di seluruh kehidupan kita. Rasul Paulus katakan dia bergerak, dia ada dan dia bergerak di dalam kita. Kenapa? Karena Yesus ada dalam kita, dan kemudian karena dia ada di dalam kita, dikatakan Yesus itu adalah Raja Damai. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan, nubuatan tentang Yesus yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dikatakan Yesaya pasal 9 ayat ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dia disebutkan adalah Raja Damai. Nah, saudaraku, karena dia damai dan dia katakan aku memberikan damai, dia memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Jadi damai sejahtera ini adalah pemberian daripada Tuhan. Damai yang Rasul Paulus katakan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiranmu, katanya. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 27 katakan bahwa dia memberikan damai itu kepada kita. Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, hari-hari ini orang sudah merasa sedikit lega, ya, karena virus ini sudah mulai terkendali, ya. Yang terpapar pun makin sedikit, yang meninggal pun makin sedikit. Tiba-tiba muncul berita yang baru, ada virus Omikron, ya, dari COVID juga, dan itu membuat orang mulai cemas lagi karena dikatakan virus ini penyebarannya lebih cepat daripada COVID-19. Dan dia begini. Nah, saudara, dan kemudian orang mulai cemas lagi. Waduh, bagaimana ini?
bagaimana ini? Wah ini kok begini. Dan saudaraku, kalau damai sejahteranya Tuhan itu ada pada kita, ayat firman Tuhan juga tadi meneguhkan, katakan, janganlah gelisah dan takut hati. Kenapa? Karena damai sejahtera itulah yang memelihara kita. Jadi kalau kita ada Yesus dalam hidup kita, harusnya damai sejahtera itu ada. Dan damai sejahtera itu yang menguasai hidup kita, yang membuat kita tidak perlu takut dan tidak perlu gelisah. Karena saudara ingat, apapun jenis virusnya, COVID-19, Delta, Omicron, atau apalagi, yang penting Yesus itu Alfa dan Omega. Dia awal dan yang akhir. Mau di tengah-tengahnya ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi Yesus pegang kendali dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir. Dia pegang kendali, saudaraku. Mau di tengah-tengahnya itu virus jenis apapun, kalau Tuhan bersama kita, dan kalau Tuhan tolong kita, Tuhan pelihara kita, percaya aja saudaraku, Tuhan pasti akan memelihara kita. Amin. Nah, damai sejahtera Allah berikan kepada kita, dan damai sejahtera itu yang menguasai kehidupan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dikatakan Yesus itu memberikan contoh atau teladan kepada kita. Waktu dia ditolak oleh manusia, waktu dia diperlakukan tidak sepantasnya, dia tidak berbuat sesuatu yang pantas untuk dihukum. Dia berbuat baik, kemana saja dia pergi dia menolong orang. Yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Tidak ada satu kesalahan pun dari Yesus yang pantas dia untuk dihukum. Tapi orang Israel tetap memperlakukan dia dengan tidak sepantasnya. Bahkan dia dihina, diolok-olok, dicaci maki, diludahi. Dan dia tetap di kayu salib. Apa yang Yesus katakan? Ya, Lukas pasal yang ke-23 ayat 34. Apa yang Yesus katakan pada waktu dia di kayu salib? Salah satu daripada 7 perkataan Yesus waktu di kayu salib, dia katakan begini. Lukas 23 ayat 34. Dia katakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, dia diperlakukan semena-mena, dia diperlakukan tidak sepantasnya, bahkan dia dipermalukan. Masih dia tetap berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Mengapa Yesus katakan begitu? Karena kita belajar, saudaraku, Yesus memberikan contoh dan teladan buat kita. Karena tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan. Mengapa? Karena memang tidak ada sakit hati itu dalam diri Yesus. Yang ada adalah kasih. Dan kasih itulah yang dia bisa berikan kepada manusia. Sehingga dia berkata, "Bapa, ampuni mereka." Kenapa Yesus tidak menendam? Kenapa Yesus tidak sakit hati? Kenapa Yesus tidak kecewa melakukan semua itu? Diperlakukan seperti itu. Karena yang ada dalam dirinya adalah kasih. Dia tidak punya yang lain. Dia tidak punya dendam. Nah saudaraku, kalau kita mengalami dalam hidup kita sehari-hari, saudara diperlakukan seperti oleh orang lain, saudara sudah berbuat baik kepada dia, kita sudah tolong dia, kita sudah lakukan segala yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan balasannya tidak setimpal. Kita malah dihina, kita malah mungkin difitnah, kita malah dikata-katain yang sesuatu yang tidak pantas. Yesus memberikan teladan. Kalau dalam diri kita ada kasih, ada damai sejahtera, maka itulah yang kita harus berikan kepada orang lain. Seperti apapun yang orang lain perlakukan kita, kalau kasih itu ada dalam hidup kita, kalau damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, ya itulah yang kita bisa berikan. Tapi kalau kita balas, berarti dendam itu yang ada sama kita. Ingat saudaraku, apa yang kita bisa berikan?
Kita hanya bisa berikan sebatas apa yang kita punya. Kalau kita tidak punya, kita tidak mungkin bisa beri. Kenapa orang sulit mengampuni? Karena kasih itu tidak ada dalam hidupnya. Kalau punya kasih, pasti dia akan berikan kasih itu. Nah, Yesus di kayu salib pun, Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kita dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena kita disebut anak Allah. Jadi saudaraku, tugas kita, ya, Tuhan memberikan kepada kita tugas, yaitu bagaimana kita membawa damai itu. Di tempat di mana orang ribut, orang bertengkar, kitalah yang bawa damai. Jangan kita jadi bensinnya. Orang sudah damai-damai, malah kita yang membakar dia gitu. Tapi biarlah di mana ada sesuatu yang perseteruan, justru dengan hadirnya kita bawa damai. Nah, ini tugas saudaraku, membangun jembatan itu. Saya coba gini saudara, fungsi jembatan. Dikatakan begini, jembatan itu fungsinya menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Berbeda karena ada penghalang, ada sungai, ada lembah atau ada jurang. Nah, itu perlu dihubungkan dengan jembatan. Nah, saudara, di mana ada penghalang di bumi ini, dalam hubungan kita dengan sesama, kita yang diberi tugas oleh Tuhan sebagai apa? Pembawa damai. Menjadi apa? Jembatan antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan sesama. Itu tugas kita. Bagaimana kita itu dalam tugas kita itu membawa orang datang kepada Tuhan, membawa orang untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Tugas kita memberitakan Injil. Itu tugas kita. Supaya apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan ini pulih. Atau hubungan antara manusia dengan sesama itu pulih. Nah, saudaraku, ini tugas pembawa damai. Jadi kita semua adalah pembawa damai, membangun jembatan itu. Saya tahu ini tidak mudah. Kenapa? Kalau orang lagi bertengkar misalnya, orang lagi ribut, ada dua orang yang ribut, memang tidak mudah. Kenapa? Karena mereka dibakar dengan emosinya. Ditambah lagi kalau ada orang yang sengaja berlaku, atau orang tuh yang suka mengulang kesalahannya, berulang kesalahan yang sama, dan itu seringkali bisa melukai seseorang. Kenapa? Karena orang mengulang lagi kesalahan yang sama, diulang lagi kesalahan yang sama, antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak. Kemungkinan ini pasti ada. Tapi saudaraku, kenapa saya katakan pasti ada? Karena kita menghadapi orang-orang yang berbeda. Ada orang yang memulai jalan pikirannya itu dengan untung rugi. Kalau saya lakukan ini, apa untungnya? Apakah dia ini matre? Nggak selalu, bukan karena matre. Jalan pikiran itu begitu. Jadi kalau saya ikut ibadah di sana, untungnya apa? Kalau saya bertemu dengan kamu, untung saya apa? Kalau saya bersahabat dengan kamu, saya diuntungkan enggak? Kalau rasanya saya nggak diuntungkan, ya sudah, kita sekedar saja. Kenapa? Memang jalan pikiran begitu. Nah, saudara akan menemukan juga orang tua, anak kita ada kemungkinan dia punya jalan pikiran begitu. Jalan pikirannya. Ada orang yang memang pada dasarnya setiap kali dia bertindak, dia orientasinya itu bukan ke orang, tapi yang penting kerja. Ada orang yang orientasinya itu ke orang. Nanti kalau aku buat ini, nanti dia tersinggung enggak?
Kalau aku lakukan ini, gimana ya perasaannya dia? Yang dia pikirkan apa? Orangnya dulu. Tapi yang satu nggak peduli dia. Yang penting kerjaannya selesai. Yang penting apapun dia pokoknya tugasnya selesai, kerjanya selesai. Nah, kita menghadapi orang yang berbeda-beda, yang ada di sekeliling kita. Ya, bisa itu suami kita, istri, atau anak, atau orang tua kita, atau mungkin sahabat-sahabat kita. Nah, kita menghadapi orang yang berbeda-beda. Ada orang yang menuntut orang lain dengan standar yang tinggi. Ya, kalau kerja kamu harus begini, kalau begini harus begini. Saudara, kalau baju pulang sekolah, sepatu taruh di sini, sendal taruh di sana. Kalau kamu di rumah pakai baju ini, kalau mau tidur pakai baju ini. Nanti kalau sudah selesai ini. Kalau mau jalan ini bajunya. Nah, saudaraku, ada orang yang begitu. Dan ini bukan masalah benar dan salah. Ini masalah behavior, tingkah laku. Yang ada kemungkinan kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita seperti itu. Nah, saudara, dalam bertemunya orang-orang yang berbeda-beda itu, ada orang yang selalu yang mempertimbangkan perasaan orang lain. Ditimbang-timbang terus, ya kan? Dipikir-pikirkan nanti gimana ya kalau aku ngomong ini, gimana ya? Dia timbang lagi, ditimbang kiri, berat yang kanan dikurangi yang kanan. Ditimbang lagi, berat yang kanan dikurangi lagi. Akhirnya lama. Bisa berhari, berminggu, bahkan berbulan, kadang-kadang dia tidak ngambil keputusan apa-apa. Kenapa? Karena ditimbang terus. Ada orang yang bergerak dengan cepat, pokoknya selesai. Tapi ada orang yang penuh dengan pertimbangan. Nah, saudaraku, kita menghadapi orang yang berbeda-beda di sekeliling kita, dengan tabiat, belum lagi lingkungannya, belum lagi didikan orang tuanya seperti apa, belum lagi pekerjaannya menuntut dia seperti apa, dan suasana yang lingkungan orang-orang yang berbeda-beda ini membuat kita kadang-kadang kita kesal sama orang, kadang-kadang kita jengkel dengan orang lain. Tapi tugas kita adalah membawa damai. Sudah bisa bawa damai kalau memiliki damai. Kalau tidak punya damai, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pembawa damai? Jadi saudara, sebagai pembawa damai kita mesti punya damai. Nah, dalam konteks hubungan kita dengan sesama, ayo mari kita belajar bahwa tanamkan di hati kita, aku ini pembawa damai. Aku ini pembawa damai. Suatu kali saya dengar dari satu kesaksian yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Saudara, dalam satu itu Raja Zulu, dia sudah memutuskan mengadakan perang. Kenapa? Karena dia marah, tersinggung dengan sesuatu dari ini. Kemudian dia sudah memutuskan perang. Nah, saudara, dan kemudian Presiden Amerika waktu itu mengirimkan juru damai, ya, mencoba mendamaikan raja ini supaya jangan perang dengan yang sebelahnya. Waktu itu mantan Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger yang terkenal dengan lobby-lobbynya, dia mau diutus ke sana untuk bertemu dengan Raja Zulu ini dan kemudian mencoba melunakkan hatinya. Dan kemudian apa yang terjadi, saudaraku, dia mungkin berhitung dia, waduh rasanya tidak bisa, dan dia mengundurkan diri sebelum berangkat ke sana. Dan akhirnya siapa yang diutus, saudaraku? Seorang hamba Tuhan. Dia mantan atlet dan kemudian dialah diutus. Jadi dia tidak bilang banyak. Raja Zulu ini orang Kristen, tapi Kristennya tidak sungguh-sungguh, ya. Dan dia ketemu dengan Raja Zulu dan kemudian dia hanya pendek saja, tidak lama-lama disampaikan pesan yang harus disampaikan. Dia bilang, intinya dia bilang tugasmu adalah membawa damai. Nah, jadi hamba Tuhan ini tidak bicara para ke sana, wah begini-begini, tidak. Sampaikan aja kebenaran yang dia sampaikan, dan kemudian saudaraku, orang sudah menunggu-nunggu.
Ya, dia pulang hamba Tuhan ini dan orang sudah menunggu karena raja sudah memutuskan akan melakukan perang. Sudah tunggu-tunggu, raja tidak keluar-keluar dari ruangannya dia, dan sampai kemudian besoknya dia keluar dan dia memutuskan tidak jadi perang. Kenapa? Karena ada seorang pembawa damai. Nah saudara, mari kita mau sebagai orang percaya, tugas kita adalah pembawa damai. Zaman memang berubah, saudara. Zaman berubah. Ya, kadang-kadang buat orang-orang yang di usia sudah di atas 40 ini, apalagi yang sudah di atas 60 gitu, kadang-kadang agak sulit mencerna jalan pikiran anak-anak milenial, apalagi di remaja gitu ya. Terdeteksi jalan pikirannya. Anak-anak milenial dengan ini kadang-kadang menimbulkan konflik antara orang tua dengan anak atau dengan cucunya ya, atau dengan generasi di bawahnya. Kenapa? Karena terlalu cepat perubahan zaman ini. Ya, saudara, dulu kalau saya masih ingat nih, waktu masa-masa masih belasan tahun gitu ya, kalau celana jeans saya itu karena sudah dipakai robek, maka saya akan beli bukan stiker ya, tapi dari kain itu dan dijahitkan, ditempel supaya tidak kelihatan bolongnya. Tapi sekarang saudaraku, makin besar bolongnya, makin mahal harganya. Jadi celana ini sengaja dibuat robek dan makin besar robek, makin mahal harganya. Makin robek di tempat-tempat yang agak sensitif, makin mahal harganya. Nah saudara, mungkin buat yang umurnya 50-an anak kenapa? Ya, saya rasanya kalau kita mungkin nih perkiraan saya yang dia umur 40-50, mungkin kalau disuruh pakai itu rasanya tidak pede. Nah, kenapa saudara? Zaman berubah, ya, zaman berubah, dan begitu cepatnya anak-anak muda ini menguasai dunia ini. Dan begitu cepatnya saudaraku, sekarang ini startup itu muncul. Siapa yang pegang kendali? Anak mudanya, anak muda semua. Semua kenapa? Perubahan zaman itu begitu cepat. Tapi saudaraku, dalam perubahan-perubahan yang sedang terjadi di bumi ini, dalam perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi juga perubahan-perubahan dalam tingkah laku orang. Ada satu yang tidak boleh berubah, bahwa tugas kita tetap sebagai pembawa damai. Keadaan boleh berubah, kondisi sekitar kita boleh berubah, tapi tugas sebagai pembawa damai itu tidak boleh berubah. Kenapa? Karena ini tugas yang Tuhan berikan. Selama kita hidup di bumi, tugas kita adalah sebagai pembawa damai. Engkaulah yang membangun jembatan, di mana ada keterpisahan antara dua kubu. Bisakah itu antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau dengan siapa saja? Karena terpisah tadi, tugasmu adalah bangun jembatan. Dua daerah wilayah yang berbeda tadi tersambung kembali. Tugas kita adalah bangun jembatan. Amin. Ya, jangan biarkan dua kubu ini terus berbeda dan terpisah. Tapi kita memiliki tugas dari Tuhan untuk membangun jembatan. Nah, saudara, sebagai orang yang diberi tugas membangun jembatan, firman Tuhan kata Rasul Paulus pernah katakan dalam Roma, dia katakan begini. Dia bicara pasal 12 atau 14 ya. Dia cerita tentang hubungan antara orang satu dengan yang lain. Dia bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
Jangan lakukanlah yang baik kepada semua orang. Dan kalau sekiranya hal itu bergantung kepadamu, ya di Roma 12 ayat 18 kalau tidak salah dia bilang, kalau sekiranya hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua. Kalau berdamainya itu bergantung dengan dirimu, engkaulah yang harus memiliki inisiatif untuk apa? Untuk berdamai. Bahkan Tuhan juga katakan, kalau seandainya engkau sedang mempersembahkan korban, engkau akan mempersembahkan korban, dan engkau teringat bahwa engkau ada bersalah kepada seseorang, Tuhan bilang tinggalkan korban dan engkau pergi dulu berdamai dengan orang itu. Setelah engkau berdamai, baru engkau bawa korban. Jadi Tuhan katakan gini, percuma engkau bawa korban tapi engkau tidak berdamai dengan orang lain. Jadi pentingnya saudaraku sebagai pembawa damai. Ya saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang sebagai pembawa damai. Saya pernah ketemu dengan satu keluarga. Ini ceritanya sudah beberapa tahun, puluh tahun yang lalu. Jadi kalau dia lagi ribut, ya waktu itu mereka berdua ribut, terus kemudian kamar tidak ada lagi yang lain, ya terpaksa tetap satu kamar, tinggal satu kamar, tetap tidur di satu ranjang, tetapi tidak bicara apa-apa. Jadi kalau dia mau pergi kerja, dia buat surat, aku berangkat kerja, dia tinggalin di meja, terus dia pergi kerja. Kalau dia ada sesuatu, dia mau ngomong sama, ini karena lagi ada perang dingin, ya. Jadi kemudian dia tulis surat, aku mau ini, dia taruh. Saudaraku, berhari-hari sampai nanti suatu saat mungkin siapa yang tak tahan lagi mungkin baru mulai bicara. Tapi ini bisa berlangsung seminggu. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, tapi tidak ngomong. Saya berdoa itu jangan terjadi dalam kita. Ya, kalau hal itu bergantung kepadamu, Tuhan bilang apa? Jadilah pembawa damai. Ya, jangan betah 2 minggu nak ngomong-ngomong sama suaminya, sama istrinya, atau orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua karena dia menjengkelkan. Jangan sampai terjadi begitu. Ya, tapi biarlah kita jadi pembawa damai. Saudara, saya pernah kasih tips bagaimana caranya kita bisa sebagai pembawa damai. Kalau misalnya gini, ada seseorang yang menjengkelkan kita atau bikin kita kecewa, bikin kita marah, caranya sederhana. Firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita ingin berdamai dengan seseorang, pakai hartamu untuk memberkati dia. Jangan pakai harta orang lain, pakai hartamu. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Pada waktu engkau memakai hartamu, sebetulnya engkau sedang membawa hatimu. Ini kan simpel aja. Kalau orang lagi jengkel-jengkelan, mau enggak ngasih sesuatu sama orang yang dia jengkelin? Mau enggak? Pasti enggak. Kenapa? Orang dia lagi jengkel, lagi marah. Tapi pada waktu kita bawa hati kita, itu artinya kita bawa harta kita untuk memberkati dia, maka damai sejahtera itu sebetulnya sedang diturunkan, bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang itu. Saya kasih contoh. Suatu kali, pada waktu ada satu usaha, saya udah bilang dengan pusat, saya bilang gini dengan sales manager nasional, Pak, ada hak saya
yang harusnya diberikan oleh Cakar Pusat karena saya sebagai distributor baru. Oh enggak, Bapak sudah terima. Saya bilang belum Pak. Dia bilang sudah. Karena gagang pisau ada di tangan dia. Dia mau bilang, saya bilang sudah, dia tetap bilang tidak. Berjalanlah waktu ini kemudian sampai satu tahun lewat. Nah saudara, saya marah sekali, jengkel. Kenapa? Karena saya tidak diperlakukan tidak adil. Saya punya hak, tapi tidak dikasih haknya. Sampai kemudian firman Tuhan terus bicara. Nah saudaraku, ayat itu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa tindakan yang kamu harus lakukan? Bukti bahwa kamu mengampuni dia, berkati dia. Nah saudara, setiap rutin berapa bulan sekali pasti kita ada meeting di Jakarta. Waktu itu dia ini punya istrinya melahirkan. Ya. Kemudian saya ingat ayat, saya belilah kain bordir. Saya beli kain bordir, saya bawa ke Jakarta. Saya bilang, Pak, selamat ya atas kelahiran putranya. Ini Pak, ada sedikit oleh-oleh untuk ibu. Pada waktu saya serahkan itu, saudaraku, lega sekali. Kenapa? Karena bukti ini di mana hartamu berada, di situ hatimu. Bukti saya berdamai dengan dia adalah saya memberkati dia. Dia tidak merasa, saudaraku. Dia tidak merasa kalau dia berlaku tidak adil dengan saya. Menurut dia tidak. Menurut dia tidak. Tapi saya tahu karena bukti. Saya bilang begini-begini, dia tetap bilang tidak. Setelah saya berlaku seperti itu, saudaraku, kira-kira 2-3 bulan kemudian, tidak tahu bagaimana CEO-nya ini merotasi sales manager ini. Dari ini yang biasanya megang wilayah ABCD, yang ini EFG, ini sekarang tiba-tiba diganti. Nah, di kota Padang itu yang menggantikan itu seorang orang percaya, orang Kristen. Jadi karena sebagai sales manager yang baru, dia datang ke Padang. Cerita, Pak, bagaimana? Ya biasalah, namanya orang sales kan, orang penjualan. Bagaimana Pak kita bisa meningkatkan penjualan? Bagaimana Pak? Wah, semacam-macam. Nah, saya kemudian nyeletuk, waduh Bu, saya pernah dulu Bu, harusnya saya tidak dapat. Harusnya saya terima Bu. Nah, tapi saya tidak terima. Dan saya udah ngomong dengan Bapak itu, dia bilang sudah. Saya bilang belum, dia bilang sudah. Nah saudaraku, repotnya saudaraku, kalau kadang-kadang kita sedang jengkel, sedang marah, kadang-kadang semesta itu mendukung kita untuk marah terus. Apa itu? Jakarta, ya jadi saya sedang marah-marah itu waktu itu. Orang Jakarta nggak tahu bagaimana, dulu masih faksimil ya. Nggak tahu bagaimana, seharusnya bukan untuk saya, untuk orang lain. Dikirim ke saya terima. Loh, orang itu terima, kok saya nggak terima gitu. Jadi sebetulnya kadang-kadang kalau kita lagi jengkel, lagi marah, semesta itu mendukung kita untuk marah terus, untuk jengkel terus. Tapi keputusan kita apa? Dan akhirnya saya ambil keputusan. Ya, setelah saya dengar firman, mana hartamu berada, di situ hati. Engkau mau berdamai, engkau membawa damai. Akhirnya oke, saya lakukan itu, saudara. Saya ngomong untuk perusahaan nasional, saudara, arsip sudah biasanya kan setahun kan disimpan nih. Arsip sudah 1 tahun lebih. Pulang ke Jakarta, dia bongkar. 3 hari kemudian dia kasih tahu saya, betul Bapak belum terima Bapak. Oke, kita akan adakan acara itu. Kita akan buat begini. Nah saudaraku, Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Tapi itu dimulai dari kita dulu. Si pembawa damai. Engkau membawa damai. Tapi kalau kita terus biarkan amarah kita, kekecewaan kita bergelora, saya katakan, kadang-kadang semesta itu mendukung lewat orang-orang, lewat keadaan, membuat kita supaya marah terus, jengkel terus. Tapi kita harus ambil keputusan.
Aku adalah pembawa damai. Aku harus bangun jembatan. Waktu kita marah terus, kita kecewa terus, hubungan kita rusak dengan Tuhan. Dan saya harus bangun jembatan itu kembali. Ampuni aku Tuhan, aku sudah marah dengan dia, aku jengkel, aku kecewa, dan aku biarkan kekecewaan ada. Tapi hari ini Tuhan, aku memutuskan untuk mengampuni dia. Dan Tuhan hanya ingin lihat buktinya apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Waduh saudaraku, dan saya lakukan. Dan kemudian itu mendatangkan kelegaan. Dan Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Dalam waktu 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan. Sales itu naik 150% dengan cara Tuhan. Dalam waktu 6 bulan. Dari mana itu? Saya juga bingung. Dari mana kok bisa? Tapi Tuhan punya cara. Pada waktu apa? Kita sudah berdamai dengan diri kita. Kita sudah membawa damai itu kepada orang lain yang menjengkelkan kita, mengecewakan kita. Kita sudah bawa damai. Dan kalau ini semua sudah terjadi, maka Tuhan buka jalan. Apa yang kau butuhkan hari-hari ini? Apa yang selama ini masih terkendala buat kita? Apa yang selama ini ada jurang kah, ada sungai kah yang menghalangi? Tugasmu bangun jembatan. Kalau hubunganmu rusak karena gara-gara dia, saya katakan gini, engkau yang harus mulai bangun jembatan. Perbaiki hubungan. Ya, minta hikmat Tuhan. Tuhan caranya gimana? Memang tidak mudah. Kalau kita orang lagi musuhan, bawa makanan, nanti dikira iya nih dikasih guna-guna nih supaya saya, ya kan begitu kan? Tidak mudah, memang saya tahu tidak mudah ya, tapi minta hikmat Tuhan. Nanti Tuhan dengan caranya akan kasih hikmat, dan kemudian ada sesuatu yang besar terjadi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tugas kita membangun jembatan ya. Engkaulah yang harus membangun. Sedapat-dapatnya, kata Rasul Paulus. Saya ulang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, engkau yang harus memulai. Kalau itu bergantung kepadamu, engkau yang harus memiliki inisiatif lebih. Jangan tunggu, tapi engkau yang harus mulai. Dan saya percaya, ya, kalau kita membawa damai, kalau kita yang membawa damai di bumi, damai di surga, amin. Maka kita akan menikmati, saudaraku, ada banyak hal yang baik yang Tuhan sudah sedia. Selama ini mungkin terkendala, terhalang, tapi percayalah, pada waktu kita sebagai orang yang membawa damai, maka kita akan menikmati, kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Nah, saudaraku, banyak kesaksian, tapi ialah ini yang saya sudah sampaikan ini boleh jadi berkat buat kita. Ya, saya berdoa kita mengambil keputusan. Akulah si pembawa damai. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami membiarkan kekecewaan, amarah, egois kami, mementingkan diri kami sendiri, itu yang menguasai kami. Sehingga kami lupa tugas kami sebagai orang yang harus membawa damai. Bapak, terima kasih untuk hari ini, mengingatkan kembali kepada kami akan firman ini, bahwa kamilah orang yang membawa damai, kamilah si pembawa damai. Kami harus membangun jembatan, kami harus berfungsi supaya hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama, itu boleh dipulihkan. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Di tempat ini hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu.
Biarlah kami boleh mengambil keputusan dengan benar. Kami mengambil keputusan yang tepat Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, Yesus yang ada dalam hidup kami, Raja Damai, Dia sumber. Yesus sudah memberikan teladan, dan kami pun harus mengikuti teladan Yesus. Kamilah yang membawa damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, sebelum saya serahkan, hari Sabtu kita ibadah tanggal 25 jam 7 malam. Jadi hari Minggunya kita tidak ada ibadah lagi karena kita ibadah tanggal 25 saja jam 7 malam. Kita kembali ke pre-function di ruangan sebelah ya. Jadi Sabtu jam 7 malam. Ya, saya berharap kita semua untuk bisa ikut dalam ibadah Natal ini bersama-sama. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom warga kerajaan. Tidak ada satupun daripada kita yang tidak ingin dipakai dan memuliakan Tuhan. Saya berbicara minggu lalu tentang satu keluarga yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Zakaria dan Elizabeth dan putranya John the Baptist, Yohanan. Jehovah has been gracious. Khususnya tentang Elizabeth, dia adalah keturunan Harun. Harun itu artinya pembawa terang. Bukan pohon Natal yang dilihat orang, tapi pohon yang berjalan, yaitu saudara dan saya, membawa terang Kristus kemana-mana. Perkataan Elizabeth itu juga berarti Elisheva. Sheva itu 7. Kita ingat Beerseba, di mana yaitu Abraham bahkan Ishak membuat perjanjian dengan raja-raja di Gerar yaitu Abimelekh. Kita melihat bagaimana mereka yaitu menyembelih 7 ekor binatang. Perjanjian itu teguh karena darah. Dan kita tahu bagaimana Tuhan sendiri pernah bersumpah kepada Abraham. Waktu dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan anaknya, menyerahkan putranya. Yang bukan satu-satunya, dia ada Ismail ya. Tetapi yang garis keturunan perjanjian adalah Ishak. Dia yakin sekalipun dia sembelih Ishak, Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena Allah kita adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Allah kita adalah Allah yang menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah musnah. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tetapi ingatlah, Allah yang berjanji, Dia bukan manusia sehingga Dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga Dia ingkar janji. Bukan lidahnya tak bertulang sehingga Dia akan menyangkal apa yang Dia pernah janjikan. Tuhan menjanji, dengan perjanjian Tuhan itu selalu precise, selalu tepat. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan pada saudara, kita memperingati Natal yang 2000 tahun yang lalu. Tahun Yobel terakhir itu 2017 dan 18 ya. Maka saudaraku, tahun Yobel berikutnya paling berapa tahun lagi? Tinggal mungkin 46 tahun lagi. Tetapi dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Iran itu dulu Persia, saudara. Dan tentu saja Turki itu adalah kerajaan Ottoman yang pernah menindas Israel. Dan mereka semua sudah menunjukkan sikap permusuhan, bahkan menantang perang kalau Iran ya kepada Israel. Tandanya, angkat kepalamu, kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Elisheva, Elizabeth. Ingat saudara bahwa Tuhan yang berjanji, aku akan memberkati engkau, katanya kepada Abraham. Membuat namamu masyhur. Engkau jadi bangsa yang besar. Bukan cuma besar, big, but great nation. Itu yang Tuhan janjikan buat keturunan kita. Dan barang siapa mengutuk engkau,
akan kukutuk, memberkati engkau akan kuberkati. Jangan takut dengan segala macam santet, teluh dan sebagainya. Itu bagian Tuhan untuk menghadapi. Dan melalui keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu, your seed, bukan seeds. His seed, the seed of Abraham adalah Jesus Christ. Maka berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Melalui apa? Jangan lupa, kalau dari palungan itu ke salib, saudaraku. Di sanalah saudara, dengan kematian yang mengerikan itu tergantung di antara langit dan bumi, maka kutuk dirubah menjadi berkat. Perjanjian Tuhan itu teguh dan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Rejoice yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau 1 kali jatuh, 7 kali akan bangkit kembali. Dan kalau sudah hancur, Tuhan sanggup membangun kembali. God is still rebuilding Jerusalem. God will rebuild your life, your family. Karena itu kita rayakan Natal ini dengan percaya He's the God of miracles and He's the God yang tidak bisa berdusta. God bless you. Amin. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Terima kasih atas segala perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Di mana pada saat ini Tuhan kembali kami boleh beribadah. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan, yang boleh memulihkan kami, yang boleh menguatkan kami dan memberkati kami Tuhan Yesus. Biar lewat kehidupan setiap kami Tuhan, kami menjadi jembatan pembawa damai, baik untuk bagi keluarga kami, bagi saudara kami, bagi sesama kami Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami benar-benar pembawa damai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Beni yang menjadi gembala kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gembala kami ini Tuhan, berkati
Berkati Bapak Gembala kami Yohanes Beni beserta Ibu Esther dan keluarga Tuhan Yesus. Kekuatan dan kesehatan daripada keluarga ini Tuhan Yesus senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan Gembala kami ada di Tuhan pada saat ini Tuhan. Untuk Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud Tuhan Yesus berkati mereka. Berkati istri dan anak Tuhan. Kekuatan dan kesehatan mereka senantiasa ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat bagi bangsa dan negara yang kami kasihi, yang kami cintai ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Damai sejahtera Allah senantiasa ada bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami Tuhan, baik yang tertinggi maupun yang terendah sekalipun Tuhan Yesus. Untuk presiden kami, para menteri yang menjalani roda pemerintahan ini Tuhan, baik sipil maupun militer, baik yang ada di pusat maupun yang ada di kota ini Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, berikanlah roh yang takut akan Engkau, agar mereka bisa menjalani roda pemerintahan ini dengan roh yang takut akan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kota kami ini Tuhan, kota pada yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah senantiasa ada di kota ini. Berkati jamaah kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat kami jemaat-jemaat yang boleh hadir di tempat ini saat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami Tuhan Yesus. Engkau tahu segala pergumulan kami, Engkau tahu segala isi hati kami Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu Bapa di surga. Tuhan, jika mereka saudara kami saat ini mengalami sakit penyakit, turunkan Tuhan kuasa kesembuhan Tuhan mereka, sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang lemah kuatkan, yang berbeban berikan kelegaan Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan pada hari-hari ini menjalani aktivitas sehari-hari, baik Tuhan berusaha, yang bekerja, yang sekolah, yang studi, dan apapun yang menjadi pekerjaan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara Tuhan, sehingga menjalani hidup kami seminggu ke depan. Kami percayakan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu, sehingga kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat itu akan menjadi milik kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jika Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap persembahan kami akan berikan Tuhan, baik untuk persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur, bahkan perpuluhan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan pulang ke tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Tuhan berkati lindungi kami dalam perjalanan kami Tuhan. Antarkan kami dengan selamat dan lepaskanlah kami dari segala kecelakaan berbahaya. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain dari tempat ini, terlebih dahulu Tuhan Yesus kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Angkat tangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.